Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang bingung antara manajer dan leader. Itu dua hal yang berbeda. Sebagai seorang business owner, kita perlu punya kemampuan manajerial dan juga perlu kemampuan leadership. Ini dua kemampuan yang mempengaruhi 80% keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang business owner. Banyak orang yang dia jadi pemimpin, tapi dia nggak punya manajerial atau dia nggak punya leadership. Nah, apa sih bedanya? Oke, manajerial adalah kemampuan untuk mengelola proses. Ada 4 tugas manajer secara umum, secara teori, secara keilmuan. Ada 4 pekerjaan kita kalau kita adalah manajer. Pertama, merencanakan, planning. Semua orang yang namanya manajer, dia harus mampu membuat rencana, membuat target, dan membuat jalan untuk mencapai target. Semua orang yang nggak bisa membuat target, nggak punya target, atau dia nggak bisa membuat jalan untuk mencapai target, berarti dia bukan manajer. Yang kedua, tugas manajer adalah mengorganize, mengatur. Untuk mencapai target itu, dia mengelola sumber daya. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di situ, ini dia mengatur orang untuk bekerja mencapai target. Mengatur, ini job deskripsinya apa, ini apa yang harus dikerjakan. Jadi dia setelah dia punya tim, dia harus mampu mengetahui timnya ini pekerjaannya apa, ini apa yang harus dikerjakan setiap hari. Itu namanya mengatur. Yang ketiga, pekerjaan manajer adalah memastikan semua orang bekerja sesuai dengan apa yang sudah dia rencanakan dan dia atur. Namanya actuating, mulai mengerjakan. Dia harus monitor, dia harus memantau, memastikan bahwa semua bekerja sesuai dengan yang direncanakan. Dan tugas yang keempat adalah controlling. Controlling berarti mengendalikan. Kalau ada yang tidak sesuai, kalau ada yang salah, kalau ada yang meleceh, maka tugas manajer adalah memastikan semuanya balik lagi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 4. Planning, organizing, actuating, controlling. Dia harus punya kemampuan merencanakan, mengatur, membuat orang bekerja, memonitoring, ya buat progress monitoring, dan membuat report terakhir apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Itu seorang manajer. Berbeda dengan seorang leader. Kalau leader itu fokus pada people. Saya ulangi, manajer fokus pada proses, leader fokus pada people. Tugasnya leader adalah memotivasi orang, membuat orang bekerja dengan semangat, membuat orang menjadi termotivasi, membuat orang menjadi mau melakukan apa yang sudah dibuat oleh manajer. Kalau manajer itu membuat rencana, tapi kemudian dia nggak punya kemampuan mempengaruhi orang supaya mengerjakan sesuai rencana, maka mungkin dia pintar di atas kertas, dia mungkin pintar dalam membuat perencanaan, tapi kalau leadershipnya nggak ada, maka orang tidak mau bekerja sesuai dengan rencananya dia, maka dia tidak akan berhasil menjadi pemimpin. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang tipenya leader banget, dia bisa mempengaruhi orang lain, dia bisa mengambil hati orang lain, dia bisa untuk memotivasi orang lain, tapi dia nggak mampu. Di atas kertas dia nggak bisa menuliskan apa targetnya, apa rencananya, bagaimana cara mencapai rencananya. Dia nggak mampu untuk membuat form, untuk memonitoring, dia nggak mampu untuk membuat report, controlling atau report terhadap pencapaian-pencapaian untuk mengevaluasi hasil dan juga mengevaluasi hasil. Dia nggak mampu manajerial. Maka leadership saja, leader aja nggak mampu, nggak bisa untuk membuat dia menjadi pemimpin yang bagus. Maka untuk menjadi seorang pemimpin, business owner, seorang manajer yang mampu mengerjakan hasil, mampu memberikan hasil, dia harus punya kedua kemampuan ini, yaitu manajerial dan juga leadership. Teman-teman coba dicek, teman-teman punyanya yang mana yang paling kental. Ada orang-orang yang kentalnya leadership tapi kurang di manajerial, ada orang yang kentalnya manajerial tapi kurangnya di leadership. Kita harus punya dua-duanya, dan itu semua bisa dipelajari. Yuk kita pelajari. Sampai ketemu lagi dalam tips-tips bisnis video FJS berikutnya. Selalu semangat.